Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video ini, kita akan kembali belajar Fisika Dasar 1, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai fluida statis. Dan ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai zat atau bahan dan massa jenis. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai suatu besaran fisis yang dinamakan tekanan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, yang mana tekanan hidrostatis ini merupakan suatu tekanan yang diakibatkan oleh fluida. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip Pascal. Kemudian pada bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai prinsip Archimedes. Baik, kita awali pembahasan kita kali ini dengan membahas zat dan massa jenis. Seperti yang kita ketahui di sekitar kehidupan kita, bahwa zat itu terbagi menjadi 3 bentuk ya, berdasarkan keadaan fasanya. Yang pertama adalah zat padat, di mana zat padat ini merupakan suatu zat yang memiliki karakteristik bentuknya dia relatif tidak berubah ya, bentuknya tidak berubah dan sifatnya itu kaku, ya, itu adalah zat padat. Kemudian yang kedua adalah zat cair. Zat cair ini dia memiliki karakteristik dia dapat mengalir dan dia dapat menempati wadah yang dia tempati. Kemudian yang ketiga adalah gas. Gas ini adalah suatu zat yang memiliki karakteristik dia lebih mobile, dia lebih dinamis dibandingkan dengan zat cair. Gas ini dia memiliki tingkat kerapatan yang lebih rendah ya dibandingkan dengan zat cair. Nah, itu adalah terkait dengan 3 jenis bentuk zat ya. Nah, jika kita klasifikasikan kembali berdasarkan pergerakannya, maka zat ini itu dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis, menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah benda tegar, yang kedua adalah fluida ya. Jadi berdasarkan pergerakannya, zat dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah benda tegar, yang kedua adalah fluida. Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir ya, zat yang dapat mengalir dan menempati ruang. Nah, zat yang termasuk ke dalam kelompok fluida ini adalah zat cair dan gas ya. Jadi di sini kita melihatnya dia berdasarkan pergerakannya, dia dapat mengalir dan menempati ruang. Nah, jika kita tinjau secara mikroskopis ya, jadi kalau kita lihat bagaimana susunan dari zat itu ya secara atomik ya, maka kita bisa melihat perbedaannya dari ketiga kelompok zat ini, di mana pada zat padat itu memiliki susunan atom atau susunan molekulnya itu saling berdekatan ya, saling berdekatan dan saling berdempetan gitu ya, seperti itu. Ini adalah ilustrasi dari susunan atom atau molekul pada zat padat ya. Kemudian pada zat cair ini susunan atomnya itu dia agak renggang ya, agak renggang dibandingkan dengan zat padat. Nah, ini dapat kita lihat dari ilustrasinya sebagai berikut ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian pada gas ini dia memiliki susunan atom yang dimana jarak antar atom atau molekulnya itu saling berjauhan ya, saling berjauhan satu sama lain. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita tidak mengherankan jika zat cair dan gas ini dia sifatnya itu dapat mengalir dan dia dapat menempati ruang ya, dapat menempati ruangnya.
dapat menempati ruang yang mereka tempati, gitu ya, seperti itu. Nah, ini dapat dilihat dari susunan atomnya yang jaraknya itu saling berjauhan, gitu ya, seperti itu. Nah, dari ketiga gambar ini kita bisa melihat perbedaan yang begitu jelas dari berdasarkan susunan atomnya. Maka kita dari ketiga jenis ini yang membedakannya itu adalah kerapatannya, ya, kerapatan dari atom-atom yang menyusun pada zat tersebut, ya. Nah, kalau ini zat padat itu kerapatannya itu sangat tinggi, kerapatannya sangat besar, gitu ya. Nah, sehingga tidak mengherankan jika dalam satu daerah luasan ini itu dapat ditempati oleh banyak atom. Nah, lain halnya dengan zat cair dan gas, di mana kerapatannya itu lebih renggang, ya. Apalagi untuk gas, gas ini dia lebih renggang kerapatannya, gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kerapatan suatu zat itu dapat diukur, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu zat tertentu itu memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengukur kerapatan ini? Nah, suatu besaran fisis yang menunjukkan tingkat kerapatan dari suatu zat, ya, atau suatu benda itu dinamakan sebagai massa jenis, ya. Massa jenis adalah besaran fisis yang menunjukkan tingkat kerapatan dari suatu zat atau benda. Nah, massa jenis itu dapat kita hitung dengan cara membagi nilai massa benda dibagi dengan volumenya. Ya, jadi massa jenis yaitu rho, simbolnya sama dengan M massa dibagi dengan volume. Nah, itu adalah cara untuk mengukur massa jenis dari suatu benda, ya. Dan ini adalah satuan-satuan dari besaran yang di atas tadi, ya. Di mana rho adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik, dan M adalah massanya, massa bendanya yang akan kita ukur, satuannya kilogram, dan V adalah volumenya, volume bendanya, meter kubik. Nah, selain satuan untuk volume ini meter kubik, terkadang ada juga yang menggunakan satuan-satuan yang lain, ya. Untuk satuan internasionalnya adalah meter kubik. Nah, untuk satuan-satuan yang lain yang biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari, terkadang kita juga sering menemukan satuannya seperti 1 liter, cc, dan mililiter, gitu ya, mililiter. Nah, 1 liter itu nilainya setara dengan 1 desimeter kubik, sedangkan 1 mililiter itu nilainya sama dengan 10⁻³ liter. Nah, 1 cc itu nilainya sama dengan 1 cm3, ya, seperti itu. Nah, ini adalah satuan-satuan pada volume yang sering dipakai, ya, sering dipakai di sekitar kita, ya. Baik. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai tekanan, ya. Pada fluida ini kita bahas terlebih dahulu secara umum mengenai tekanan. Tekanan itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu luasan permukaan secara tegak lurus. Itu adalah tekanan, ya. Nah, tekanan ini muncul akibat adanya gaya, ada sesuatu yang menekan, ya. Contohnya di sini pada gambar ini kita melihat di sini ada suatu permukaan, ya, suatu permukaan misalkan tanah, ya, atau apa. Kemudian di atasnya ada benda berbentuk silinder. Benda ini ketika dia ditempatkan di atas tanah, maka si benda ini akan menekan tanah tersebut, gitu ya, akan memberikan tekanan. Nah, gaya
jika bekerja pada suatu luas permukaan ya secara tegak lurus, maka si permukaan tanah ini akan mendapatkan tekanan ya, tekanan seperti itu. Jadi secara matematis kita bisa menghitung tekanan itu adalah P sama dengan F dibagi dengan A, di mana P itu adalah tekanan, sedangkan F itu adalah gaya, dan A itu adalah luas penampang. Ya. Nah, selain dan di sini tekanan ini dia merupakan besaran skalar ya. Dia bukan besaran vektor, dia ini besaran skalar, jadi dia tidak memiliki arah sebetulnya. Tekanan itu akan memiliki arah jika dia bekerja pada luas permukaan. Ya, dia akan memiliki arah jika bekerja pada luas permukaan. Nah, tekanan ini dia memiliki satuan internasional itu adalah PA ya. PA ini adalah Pascal. Satuan tekanan adalah Pascal. Itu adalah untuk satuan internasionalnya. Nah, dan untuk satuan-satuan yang lain yang biasanya dipakai itu ada juga yang menggunakan satuan PSI, di mana satuan PSI ini adalah nilainya sama dengan 6,89 ya kali 10 pangkat 3. Ada juga yang menggunakan satuan atmosfer ya, ATM, di mana satu atmosfer ini nilainya sama dengan kurang lebih 100.000 Pascal. Ini adalah satuan ATM. Atau ada juga yang menggunakan satuan cm Hg ya. Ini adalah cm hidrargyrum. Ini diukurnya menggunakan air raksa ya, seperti itu. Nah, ini adalah satuan-satuan yang biasanya dipakai pada tekanan ya. Nah, oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah permukaan ya, ada sebuah permukaan bidang, permukaan tanah lah ya, katakanlah. Kemudian di atasnya kita simpan 3 buah benda yang memiliki luas penampang yang berbeda. Ini luas penampangnya seperti ini ya. Ini lebarnya agak sempit ya, dan ini yang paling sempit ya, yang paling runcing. Nah, dengan membandingkan ketiga benda ini, pertanyaannya adalah dengan gaya yang sama, dengan dorongan yang sama, manakah yang memberikan tekanan yang paling besar? Kira-kira dari ketiga gambar ini, mana yang memberikan tekanan pada lantai ini yang paling besar? Nah, tentu saja jawabannya itu adalah benda yang ini ya, segitiga ini. Ini adalah benda yang memberikan tekanan yang lebih besar. Ya. Maka hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa si permukaan benda ini dia akan menusuk masuk ke dalam lantai ini. Berbeda dengan dua benda yang sebelumnya ya. Meskipun diberi dorongan yang sama, tapi benda ini itu tidak memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan tekanan benda ini. Ya, seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tekanan itu dia dipengaruhi oleh gaya dan oleh luas permukaan. Ya, semakin kecil luas permukaan bidang sentuhnya, ini tekanannya lebih besar. Ya, ini juga sama ya. Ini lebih besar ini dibandingkan dengan ini dan dibandingkan dengan ini. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai konsep tekanan. Sekarang bagaimana tekanan yang diakibatkan oleh fluida ya? Itu adalah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang diam atau yang tidak bergerak, yang tidak mengalir ya, fluida. Nah, contohnya di sini kita memiliki segelas air
ya, kita memiliki gelas, kemudian kita isi dengan air ya, gelasnya ini. Nah, maka si air ini jika kita lubangi pinggir-pinggir pada gelas ini, maka pada lubang ini akan memancarkan air ya, akan memancarkan air. Nah, kalau kita amati, air yang terpancar itu akan bergerak, yang paling jauh itu adalah bagian yang paling bawah ya. Bagian yang paling bawah. Lubang pada bagian yang paling bawah pada gelas ini itu akan memancarkan air yang lebih deras. Nah, hal itu menunjukkan bahwa tekanan air yang terletak di bagian paling bawah itu memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian yang atasnya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengatakan, kita bisa melihat bahwa pada air ya, pada fluida, pada zat cair ini itu memiliki tekanan yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H ya. Dimana Rho ini adalah massa jenis zat cair dan G ini adalah percepatan gravitasi. Kita anggap nilainya 10 ya, percepatan gravitasi. Dan H ini adalah kedalamannya ya, kedalaman suatu titik dari permukaan ya. Jadi kedalaman ini, H ini adalah nilai dari kedalaman titik atau tempat yang ingin kita tentukan tekanannya ya, kedalaman dihitung berdasarkan permukaan airnya. Semakin dalam kedalamannya, maka tekanan yang dihasilkannya semakin besar ya. Oke, sekarang kita perhatikan bejana ya. Ini namanya bejana berhubungan, di mana terdiri dari 5 luas penampang ya. Nah, jika kita tandai masing-masing bejana ini pada bagian bawahnya dengan titik A, B, C, dan D, E, kira-kira manakah yang memiliki tekanan yang sama ya? Apakah A dengan B, atau B dengan D, atau yang mana ya? Nah, ternyata jawabannya adalah titik A, B, C, D, dan E itu memiliki tekanan yang sama ya. Memiliki tekanan yang sama. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, ini adalah salah satu sifat tekanan yang dihasilkan oleh fluida. Jadi tekanan pada fluida itu dia tidak dipengaruhi oleh luas penampang. Dia hanya dipengaruhi oleh kedalamannya. Ya, seperti itu. Oke, contoh lain. Ini misalkan ini gambar pantai ya. Ini pantai. Ini air laut, di mana di bawahnya ada ruang ya. Pertanyaannya adalah, apakah tekanan di tempat 1, 2, dan 3 sama? Kira-kira mana tekanan yang sama? Gitu ya. Apakah tekanan 1 dengan 2 sama? Apakah 1 dengan 3 sama? Atau 2 dengan 3 sama? Ya. Dan tentu saja jawabannya adalah tekanan di titik 1 itu lebih kecil dibandingkan tekanan di titik 3. Ya. Hal ini disebabkan karena perbedaan kedalaman. Di titik 3 memiliki kedalaman yang lebih besar ya, kedalamannya dibandingkan dengan di titik 1. Maka tekanannya lebih
kecil ya di titik 1 ini. Kemudian kalau kita bandingkan titik 3 dan titik 2, kedua titik ini memiliki tekanan yang sama ya, memiliki tekanan yang sama karena kedua titik ini dia berada pada satu garis horizon yang sama, berada pada titik garis horizon yang sama ya, levelnya sama, jadi nilai tekanannya sama seperti itu. Jadi meskipun di atasnya ada batuan gitu ya, tapi tekanan ini dia diukurnya itu berdasarkan permukaan air yang ada di atasnya ini, sehingga dapat dikatakan tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Oke, seperti itu. Itu mengenai tekanan. Dan ini adalah contohnya. Contoh persoalan bagaimana menghitung tekanan hidrostatis. Nah, sebuah kapal selam berada 20 meter di bawah permukaan laut. Ya, jadi di sini ceritanya, ilustrasinya itu ini adalah sebuah kapal selam ya. Sebuah kapal selam yang berada di bawah permukaan laut. Kemudian massa jenis air lautnya 1050 ya. Massa jenis air lautnya. Sedangkan si kapal selam itu dia ada di 20 meter. Kedalamannya 20 meter. Massa jenis air lautnya adalah 1050 kedalamannya. Nah, jika tekanan atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, jadi tekanan udara ya, tekanan atmosfer itu udara ya, tekanan udara yang ada di atasnya, yang ada di atas permukaan air ini. Jadi ini tuh ada tekanan udara ya, tekanan atmosfer namanya, itu P0. Itu nilainya 10 pangkat 5 Pascal. Dan anggap seperti biasa kita gunakan nilai gravitasi itu nilainya 10 untuk memudahkan perhitungan ya. Maka tentukan tekanan relatif dan tekanan mutlak yang diterima kapal selam. Nah, di sini ada istilah namanya tekanan relatif dan tekanan mutlak ya. Tekanan relatif itu adalah tekanan relatif ini adalah tekanan yang diukur tanpa memperhatikan nilai tekanan udara. Ini adalah tekanan relatif. Sedangkan tekanan mutlak adalah tekanan totalnya. Jadi tekanan mutlak ini dia harus memasukkan nilai dari tekanan atmosfer juga gitu ya. Jadi tekanan total keseluruhan. Kalau ini dia tanpa menghitung atmosfer, kalau ini dia dengan menghitung tekanan atmosfer. Baik, kita bahas. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Kemudian kita hitung ya. Nah, ini adalah nilai dari tekanan mutlak. Ya, ini tekanan mutlaknya. Tekanan mutlak itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan relatif. Maka tinggal kita masukkan nilainya seperti ini. Ya. Maka kita hitung, kita akan mendapatkan nilainya yaitu adalah 310.000 Pascal. Ini adalah nilai tekanan mutlak ya. Jadi tekanan mutlak itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Itu adalah nilai dari tekanan mutlak. Ya. Jadi benda ini dia akan menerima tekanan hidrostatis yang berasal dari zat cair. Kemudian dia juga akan menerima tekanan atmosfer yang berasal dari udara yang ada di atasnya. Jadi dia mendapatkan tekanan hidrostatik ρGH dan ditambah dengan tekanan atmosfer yaitu P0 dari udara yang di atasnya. Maka ini adalah nilai tekanan mutlaknya.
Baik. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip Pascal. Prinsip Pascal itu mengatakan demikian. Perubahan tekanan yang diberikan pada suatu tempat akan diteruskan ke setiap bagian tempat lain dengan perubahan tekanan yang sama. Itu adalah prinsip Pascal. Jadi di sini contohnya kita memiliki bejana berhubungan di mana ini diisi dengan air. Ini piston. Di satu sisi kita berikan piston dan di sisi lain kita juga berikan piston. Jika piston ini kita tekan ke bawah, maka bagian yang ada di sebelah kanan ini, dia akan mendapatkan gaya ke atas, ya. Kita berikan dorongan atau gaya ke bawah, maka akan diteruskan dan akan diberikan kepada piston yang besar dengan memberikan gaya yang arahnya ke atas. Ini adalah namanya prinsip Pascal, ya. Tekanan yang kita berikan pada sisi kiri akan diteruskan ke sisi kanan, sehingga dampaknya akan mengangkat piston yang besar ini ke atas. Nah, itu adalah prinsip Pascal, ya, di mana tekanan yang terjadi pada sisi kiri nilainya akan sama dengan tekanan yang diberikan pada sisi kanan, ya. P1 sama dengan P2. Tekanan bagian kiri nilainya sama dengan perubahan tekanan pada bagian kanan. Maka karena rumus tekanan itu adalah gaya dibagi dengan A, ya, F dibagi dengan A, maka persamaan ini akan berbentuk seperti ini, ya. Ini menjadi persamaan hubungan perbandingan gaya dengan tekanan, gaya dengan luas permukaan. Seperti itu. Nah, prinsip Pascal ini diaplikasikannya itu pada dongkrak hidrolik, ya. Pada dongkrak hidrolik. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah penerapan dari prinsip Pascal, ya. Ini sering kita lihat di bengkel-bengkel ketika kita ingin mengangkat, ya, sebuah mobil. Maka si mobil ini dia ditempatkan di sini, ya. Ini hidrolik. Dan jika kita lihat bagian dalam dari hidrolik ini memiliki bentuk seperti ini, ya. Ini mobilnya. Kemudian ini salurannya. Nah, di bawah, di dalamnya ini ada udara, ya, ada udara. Kemudian nah ini dia menggunakan minyak, ya, sebagai fluidanya. Sebagai fluidanya dia menggunakan minyak. Ketika kita ingin mengangkat beban, ya, di sini ada keran 1, keran 2. Maka keran 2 ini ditutup, keran 1 ini dibuka, ya. Kemudian udaranya dimasukkan ke sini. Udaranya masuk ke sini sehingga udaranya mampat, ya, udaranya mampat. Akibat dari udaranya mampat sehingga tekanannya besar. Semakin besar tekanannya, maka ini akan mendorong si mobil ini. Mobil ini dia akan terangkat ke atas. Seperti itu. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka mobil ini akan semakin terangkat naik ke atas, ya, seperti itu. Nah, kalau kita rumuskan secara matematis, maka persamaannya di sini permukaan minyak yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan itu memiliki perbedaan ketinggian, ya. Kalau kita perhatikan, dia
akan memiliki perbedaan ketinggian, yaitu adalah itu nilainya adalah H ya. Ini tekanan di sini di bagian kiri, ini tekanan di sebelah kanan ya. Tekanannya sesuai dengan prinsip Pascal harus memiliki nilai yang sama ya. Tekanan di level yang sama, tekanan di level yang sama itu memiliki nilai yang sama. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan persamaan ya, bahwa tekanan gas ini adalah jadi tekanan gas, nilainya sama dengan tekanan yang ada di sini, P2. P2 ini dapat kita hitung yaitu dengan menambahkan tekanan fluida hidrostatis ρGH ditambah dengan tekanan yang disebabkan oleh berat mobil. Ya, ini berat mobil ini kan dia ditarik oleh gravitasi ya. Dia memiliki gaya berat arahnya ke bawah, sehingga dia akan memberikan tekanan. Maka ini adalah tekanan mobil. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa besar tekanan gas yang harus kita berikan supaya bisa mengangkat mobil. Ya, dengan menggunakan rumus ini. Baik, di sini kita lihat contohnya, contoh persoalan untuk kasus menghitung tekanan gas pada dongkrak hidrolik. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah mobil yang masanya 200 kg. Jika luas penampang 0,5 meter persegi dan massa jenis minyak yang digunakan 1.500 kg per meter kubik, tentukan tekanan gas yang diperlukan untuk mengangkat mobil setinggi 2 meter. Nah, di sini sebuah dongkrak hidrolik ini kita gunakan untuk mengangkat mobil yang massanya 200 kg. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi ilustrasinya kalau kita perhatikan jadi seperti ini. Kita berikan gas, ini minyak. Kita berikan gas, kita berikan tekanan oleh gas, ya. Sehingga akibat tekanan oleh gas ini, si mobil ini dia bisa terangkat ke atas, ya. Dia bisa terangkat ke atas. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, ya, seperti ini. Maka tinggal kita masukkan, maka nilai tekanan gas yang harus kita berikan untuk mengangkat beban ini, mobil ini, itu nilainya harus 34.000 Pascal. Ini adalah nilai dari tekanan gas, ya. Tekanan gas yang harus diberikan, ya, supaya mobil yang beratnya 200 kg ini dia bisa terangkat ke atas setinggi 2 meter. Setinggi 2 meter, ya, dari perbedaan ketinggian ini. Nah, ini adalah nilai dari tekanan relatif, ya. Tekanan relatif dari gas yang harus kita berikan. Baik. Kemudian pada bagian yang terakhir ini kita akan membahas mengenai prinsip Archimedes atau gaya apung. Prinsip Archimedes ini mengatakan bahwa sebuah benda yang dimasukkan atau dicelupkan ke dalam suatu fluida, ya. Fluida ini zat cair bentuknya, maka akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung. Ya, jadi benda ini kalau dimasukkan ke dalam air, ya, ke dalam fluida, maka si benda ini akan mendapatkan gaya ke atas. Akan mendapatkan gaya ke atas yang nilainya itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini.
FA sama dengan rho F dikali G dikalikan dengan V aksen ya. Nah, ini FA ini adalah gaya ke atas atau gaya apung namanya, atau disebut juga sebagai gaya Archimedes. Nah, di sini ada V aksen ya. V aksen ini merupakan volume benda yang tercelup atau yang masuk ke dalam fluida. Jadi V aksen ini bukan volume benda keseluruhan ya. Tergantung bendanya ya, tergantung posisi bendanya juga. Jadi V aksen ini adalah volume bagian benda yang masuk ke dalam air, yang masuk ke dalam fluida ya. Seperti itu. Kalau yang masuknya itu setengahnya, berarti ini V aksen ini adalah setengah volumenya. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi V aksen ini tergantung bendanya. Ya, tergantung seberapa banyak benda ini tercelup ke dalam fluidanya. Nah, ketika benda dicelupkan atau dimasukkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa terapung. Yang kedua, dia bisa melayang. Dan ketiga, dia bisa tenggelam. Ya. Suatu benda itu akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis fluidanya. Nah, ketika benda ini terapung, maka gaya berat atau gaya gravitasi nilainya akan sama dengan gaya Archimedes. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan pada saat benda melayang. Pada saat benda melayang, benda ini akan melayang ketika dia memiliki massa jenis yang nilainya sama dengan massa jenis fluidanya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan gaya-gayanya itu maka gaya berat pada benda itu nilainya akan sama dengan gaya Archimedesnya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang membedakan antara gaya-gaya pada saat terapung dengan gaya pada saat melayang. Nah, di sini sama-sama gaya beratnya itu nilainya sama dengan gaya Archimedes. Ya. Gaya berat sama dengan gaya Archimedes. Nah, namun perbedaannya pada kedua kasus ini di sini, perbedaannya itu adalah terletak pada gaya Archimedesnya. Di sini gaya Archimedesnya bendanya dia yang tercelup tidak seluruhnya ya, sebagiannya yang dia yang tercelup. Sedangkan gaya Archimedes yang ada pada saat melayang itu gaya Archimedesnya itu volumenya dia keseluruhannya tercelup. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagian tercelup, ini keseluruhannya tercelup. Seperti itu. Kemudian pada saat tenggelam, benda akan tenggelam ketika nilai massa jenisnya lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya. Ya. Nah, kalau kita analisis diagram bebas bendanya, gaya-gayanya, maka di sini kita bisa melihat bahwa gaya berat arahnya ke bawah dan ke atas. Di sini ada gaya Archimedes dan ada gaya normal. Jadi karena dia posisinya tenggelam, maka si benda ini dia akan menyentuh permukaan, lantai ya, akan menyentuh permukaan lantai sehingga menyebabkan timbulnya gaya normal. Ya, seperti itu. Sehingga jika kita hitung, kita analisis gaya-gayanya, maka gaya normal ini sama dengan gaya gravitasi, gaya berat dikurangi dengan gaya Archimedes ya, atau gaya apung. Ya. Dan ini adalah penerapan dari prinsip Archimedes. Jadi prinsip Archimedes ini banyak diterapkan pada kapal laut ya, pada kapal laut, kemudian pada balon udara.
di mana kita bisa pada balon udara, di mana kita bisa mengatur berapa ketinggian dari balon udara yang ingin kita capai ya, dengan cara memanaskan udara yang ada di dalam balon ini. Oke, kita lihat contohnya di sini. Bagaimana kita bisa menghitung gaya Archimedes yang diterima oleh benda. Nah, di sini sebuah benda dia memiliki volume 100 cm3, dimasukkan ke dalam air sedalam 1/4 bagiannya. Nah, jadi dia tercelup masuk ke dalam zat cair sebanyak 1/4 bagiannya. Pertanyaannya adalah berapakah gaya Archimedes atau gaya apung yang diterima benda tersebut. Nah, diketahui di sini massa jenis air itu nilainya adalah 1 ya, 1 gram per centimeter kubik, dan gravitasi yang kita gunakan itu nilainya adalah 10 ya. Oke, kita bahas. Langkah pertama, kita tuliskan apa yang diketahui dari soalnya. Volumenya kita rubah satuannya ke dalam meter kubik. Kemudian massa jenis air, satuannya juga kita rubah dari gram centimeter kubik menjadi kilogram meter kubik, sehingga nilainya menjadi 1000. Kemudian gravitasi nilainya kita gunakan 10 meter per second kuadrat, dan volume ini adalah V aksen. Volume benda yang tercelupnya nilainya adalah 1/4 dari volume totalnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya gaya Archimedes atau gaya apung. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini kita masukkan raw fluida, ini raw air ya, yang kita gunakan itu adalah, karena ini menggunakan air, jadi ini nilainya 1000. Gravitasi nilainya 10, dan ini V aksen ini adalah 1/4 dari volume totalnya. Jadi nilainya sama dengan 100 dibagi 4 ya. 100 dikali 1/4 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 25 kali 10 pangkat min 6. Sehingga jika kita kalikan, maka akan menghasilkan tekanan gaya apungnya adalah 0,25 Newton. Nah, karena adanya gaya apung pada fluida ini, sehingga ketika kita mengukur berat benda di udara dengan di zat cair itu akan memiliki nilai perbedaan ya, akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, benda yang diukur di dalam fluida itu akan terasa lebih ringan beratnya ya, karena dia di dalamnya itu akan ada gaya ke atas ya, yang akan mengurangi dari berat benda yang sebenarnya. Nah, sehingga dari hubungan ini kita bisa menuliskan persamaan bahwa W aksen sama dengan W dikurangi dengan FA, di mana W aksen ini adalah berat semu ya. Ini namanya berat semu. Berat semu ini adalah berat benda ketika dia diukur di dalam fluida. Jadi ini bukan berat yang sebenarnya ini. Ini adalah berat benda di dalam fluida. W aksen itu nilainya sama dengan W, berat benda ketika diukur di udara, dikurangi dengan FA. FA ini adalah gaya Archimedes yang dialami oleh benda ketika dia diukur di dalam fluida. Oke, kita lihat contohnya di sini. Di sini kita mengukur berat benda, yang satu di udara, yang satu di dalam air. Berat sebuah benda yang diukur di udara menunjukkan angka 50 Newton. Jadi benda ini ketika dia diukur di udara, dia menunjukkan angka 50 Newton. Ya, beratnya itu. Jika benda tersebut ditimbang di dalam suatu zat cair, jadi benda ini kita pindahkan ke dalam zat cair ya, ditimbang di dalam zat cair,
ternyata angka ini, alat ukur ini menunjukkan angka 30 Newton. Jadi ketika di udara dia menunjukkan 50 Newton, dan ketika ditimbang di dalam air menunjukkan angka 30 Newton. Jika volume benda 250 cm3 dan gravitasi nilainya 10 meter per second kuadrat, tentukan gaya apung dan massa jenis zat cair tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan massa jenis zat cair, ya, dengan cara melakukan pengukuran terhadap benda ketika dia diukur di udara, kemudian dibandingkan ketika dia diukur di dalam zat cair. Nah, kita bahas langkah pertama. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu data-data apa saja yang tertera pada soal ini. Ya. Ini adalah W, berat benda ketika dia ditimbang di udara, dan ini adalah W aksen, berat benda ketika dia ditimbang di dalam zat cair. Ini volume bendanya, dan ini gravitasi 10 ya. Nah, tinggal kita gunakan rumus ini bahwa gaya Archimedes itu merupakan selisih dari berat benda yang sebenarnya, ya, berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat benda ketika diukur di dalam fluida. Tinggal diselisihkan, maka gaya Archimedesnya kita bisa dapatkan nilainya adalah 20 Newton. Ini adalah nilai dari gaya Archimedesnya, gaya apungnya. Kemudian dari nilai gaya apung ini kita bisa menentukan berat jenis dari fluida tersebut, ya, dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan gaya apungnya adalah 20. Nilai ini diperoleh dari hasil sebelumnya. Kemudian rho fluida, massa jenis fluida kita tuliskan lagi. Kemudian gravitasi nilainya 10, dan V aksen, ini V aksen adalah jumlah volume benda yang tercelup atau yang masuk ke dalam fluida. Di sini benda yang masuk ke dalam fluida itu adalah keseluruhannya, ya, benda keseluruhannya. Maka ini volumenya sama dengan volume total dari bendanya. Sehingga V aksen sama dengan 250 kali 10 pangkat min 6. Ya, ini kita rubah ke dalam satuan meter kubik, ya. Ini asalnya cm kubik, kita rubah ke dalam meter kubik. Menjadi seperti ini. Sehingga massa jenis zat cair yang kita gunakan pada soal ini nilainya adalah 8.000 kg per meter kubik. Ini adalah nilai dari massa jenis yang kita gunakan, ya, yang kita hitung pada soal ini. Seperti itu.